Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Rizky Fahmi Nugraha, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2024. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan jabatan Analis Perkara Peradilan. Di sini saya akan memberikan sedikit review dari materi yang berjudul harmonis dan adaptif. Harmonis dan loyal. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Pola harmoni merupakan sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat. Hal ini diterapkan pada hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat. Pola ini juga disebut sebagai pola integrasi. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, lalu di sini ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Lalu yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan kepada seluruh anggota organisasi. Nah, kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu: 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Lalu yang ketiga adalah modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Penerapan sikap berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya berlaku untuk sesama SN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan diantaranya adalah toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berjudul loyalitas. Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik. Nah, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam wujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.